Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hukum Administrasi Negara akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah pengertian perbuatan administrasi negara. Perbuatan administrasi negara hukum yang modern adalah ikut campur tangan pemerintah terhadap kehidupan rakyatnya atau phrases ermentions yang berasal dari kata fray atau free dan ermentions atau measure. Perbuatan administrasi negara ini diberikan kepada badan atau pejabat administrasi negara, yaitu kebebasan untuk bertindak atas keinisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kepentingan umum. Menurut Van Volcker, tindakan administrasi adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Romeyen, perbuatan administrasi merupakan tiap-tiap tindakan dan satu tindakan hukum yang timbul dari akibat hukum di bidang hukum administrasi. Secara umum, perbuatan administrasi merupakan perwujudan dari tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan negara, yaitu welfare state, dengan jalan turut campur dalam kehidupan rakyat untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Dari pengertian administrasi negara di atas, pentingnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan atau mementingkan kepentingan umum. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Macam-macam perbuatan administrasi negara. Di dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi aplikasi negara, melakukan berbagai macam perbuatan. Jika kita mengklasifikasikan macam-macam perbuatan alat administrasi negara tersebut, ada yang merupakan kategori perbuatan hukum dan ada perbuatan yang bukan merupakan perbuatan hukum. Alat administrasi negara bisa melakukan perbuatan nyata dan perbuatan hukum. Untuk hukum administrasi negara, yang penting adalah perbuatan alat administrasi negara yang merupakan perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik yang didasarkan pada hukum privat maupun hukum publik. Perbuatan hukum yang didasarkan pada hukum publik bisa bersegi satu, bisa pula bersegi dua. Perbuatan yang didasarkan pada hukum privat selalu bersegi dua. Perbuatan menurut hukum yang dilakukan oleh alat administrasi negara ini yang penting di dalam hukum administrasi negara, terutama yang didasarkan pada hukum publik yang bersegi satu. Sedangkan hukum perbuatan menurut hukum privat pada umumnya tidak termasuk dalam hukum administrasi negara. Perbuatan alat administrasi negara yang merupakan perbuatan hukum menurut hukum privat, yaitu menyangkut hubungan hukum aparatur negara dengan subjek hukum lain berdasarkan hukum privat. Sebagai contoh, hubungan sewa-menyewa antara pemerintah dengan pihak swasta yang diatur oleh pasal 1548 KUH Perdata. Penjualan tanah genom yang diatur oleh pasal 1547 KUH Perdata. Perjanjian kerja yang diatur KUH Perdata buku 3 judul 7 dan 7A. Adapun bentuk perbuatan administrasi negara yang diklasifikasikan berdasarkan teori, berikut adalah penjelasannya. 1. Teori Donner. Dalam suatu negara hukum modern, teori Donner membagi pekerjaan pemerintah ke dalam bentuk sebagai berikut. A. Menetapkan tugas atau tugas politik. B. Mewujudkan atau melaksanakan tugas atau tugas teknik. Jika teori ini diterapkan dalam praktek administrasi negara, maka secara kualitatif perbuatan administrasi negara dapat dibagi menjadi membuat undang-undang dan peraturan, merupakan pekerjaan elit politik pemerintah. B. Perbuatan melaksanakan undang-undang dan peraturan, merupakan pekerjaan aparat pemerintah. 2. Teori Hans Kelsen. Hans Kelsen membagi pekerjaan pemerintah menjadi A. Tugas politik etik adalah tugas dari elit politik pemerintah. B. Tugas politik teknik adalah tugas dari birokrat pemerintah.
Sehingga dalam melaksanakan undang-undang peraturan pemerintah, administrasi negara melakukan beberapa perbuatan konkret. Perbuatan tersebut dapat dibedakan menjadi A. Perbuatan biasa, yaitu perbuatan yang tidak membawa akibat hukum. Contoh, membuat rumah, membuat masjid, dan lain-lain. B. Perbuatan hukum, baik perbuatan maupun akibat yang diatur oleh hukum, baik perdata maupun publik. 3. Teori Utrecht. Dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Utrecht membagi perbuatan dalam hukum publik ke dalam dua macam, yaitu A. Perbuatan hukum publik yang bersegi dua, yaitu suatu perjanjian berdasarkan hukum publik. Contoh, adanya perjanjian kontrak antara pihak swasta dengan pemerintah dalam pembangunan jalan tol. B. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu, yaitu suatu hubungan yang diatur oleh hukum publik, hanya saja pihak yang dapat menentukan hendaknya yaitu pihak pemerintah. Perbuatan hukum publik bersegi satu inilah yang menjadi dasar ketetapan. Perbuatan-perbuatan hukum administrasi negara meliputi 4 macam, yaitu 1. Penetapan, 2. Rencana, 3. Norma jabaran, 4. Legislasi semu. Perbuatan-perbuatan hukum tersebut ke dalam bentuk keputusan yang menciptakan hubungan-hubungan hukum administrasi negara, yaitu hubungan hukum antara penguasa dan warga masyarakat di luar hukum perdata. Masyarakat tanpa membedakan macam-macam perbuatan-perbuatan hukumnya menyebut semua keputusan itu sebagai keputusan pemerintah. Penetapan merupakan keputusan dari pemerintah sebagai administrator dan disebut dengan keputusan administrasi. Keputusan ini merupakan keputusan penyelenggaraan atau realisasi, sedangkan rencana, norma jabaran, dan legislasi semu merupakan keputusan dari pemerintah sebagai pemerintah dan disebut dengan keputusan pemerintah, atau keputusan ini merupakan keputusan pelaksanaan atau eksekutif. Kewenangan untuk membentuk kedua macam keputusan tersebut yang dimiliki oleh pemerintah sebagai penguasa negara. Dengan demikian, pemerintah dapat berperan sebagai pemerintah ataupun administrator. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai perbuatan administrasi negara di bidang hukum privat. Pengertian privat menurut Willeford adalah hukum yang mengatur tata tertib masyarakat mengenai keluarga dan kekayaan para individu dan mengatur pola hubungan-hubungan yang diadakan antara individu yang satu dengan yang lain, antara individu dengan badan hukum, bila mana badan hukum ikut serta dalam pergaulan hukum seolah-olah sebagai individu. Menurut Van Apeldoorn, hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan khusus. Menurut Utrecht, hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain, atau kadang-kadang antara anggota masyarakat dan pemerintah. Dalam melakukan perbuatan hukum, badan atau pejabat negara sering juga mengadakan hubungan hukum dengan subjek hukum lain berdasarkan hukum privat. Karenanya, perbuatan hukum yang dilakukan pejabat atau badan administrasi negara dapat juga diatur di luar hukum publik, jadi diatur dalam hukum perdata. Contoh, di Indonesia administrasi negara menyewakan atau menyewa ruangan atau kantor. Sewa-menyewa terdapat dalam pasal 1548 KUH Perdata. Jual beli tanah terdapat dalam pasal 1457 KUH Perdata. Oleh Utrecht, masyarakat berkembang dengan cepat dan sering terjadi hal peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat, kemudian tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya di dalam masyarakat. Hal itu baik mengenai peraturan hukum administrasi negara maupun privat.
Jadi, administrasi negara atau pemerintah harus merdeka dalam pemilihan mana yang akan dijalankan, karena dalam hal konkret hanya administrasi negaralah yang mengetahui penyelesaian mana menjadi penyelesaian sebaik-baiknya. Materi selanjutnya mengenai perbuatan administrasi negara di bidang hukum publik. Berdasarkan kewenangannya melakukan perbuatan publik, pemerintah memiliki hak dan kewenangan istimewa untuk menggunakan dan menjalankan kekuasaan publik atau public authority. Menurut B.V. Freud, pengertian publik adalah hukum yang mengatur cara badan-badan negara menjalankan tugasnya dan mengatur pula hubungan hukum yang diadakan negara sebagai pemerintah dengan para individu atau yang diadakan antara masing-masing negara itu. Perbuatan hukum menurut publik ada dua macam. Yang pertama, perbuatan hukum bersegi dua. Menurut Mokhtar Kuswatmaja dan Arif Sidarta, perbuatan hukum bersegi dua, dikatakannya perbuatan hukum berganda, adalah perbuatan hukum yang memerlukan keterlibatan lebih dari satu subjek hukum untuk selesai sebagai perbuatan hukum dan memiliki akibat hukum. Menurut Van der PPR, Karnenberg, Vertig, Viarda, dan Donner mengakui adanya hukum publik yang bersegi dua atau adanya perjanjian menurut hukum publik. Mereka memberi contoh tentang adanya contract atau perjalanan kerja jangka pendek yang diadakan oleh seorang swasta sebagai pekerja dengan pihak pemerintah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Pada counterverb contract ada persesuaian kehendak antara pekerja dengan pemberi pekerjaan, dan perbuatan hukum itu diatur oleh hukum istimewa, yaitu peraturan hukum publik, sehingga tidak ditemui pengaturannya di dalam hukum privat. Perjanjian hukum bersegi dua dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian Overeenkomst dan tindakan bersama Gemenschaft. Perjanjian adalah tujuan kesepakatan antara dua atau lebih subjek hukum yang saling mengikat diri untuk mencapai suatu tertentu. Contohnya, perjanjian kerja yang berlangsung dalam waktu pendek. Perjanjian ini dilakukan oleh seorang swasta dengan pemerintah sebagai pihak yang memberi pekerjaan. Perbuatan hukum ini diatur oleh hukum administrasi negara. Perjanjian ini dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian searah dan perjanjian timbal balik. Perjanjian-perjanjian adalah yang menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain. Perjanjian timbal balik adalah kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban satu terhadap yang lainnya. Tindakan bersama. Tindakan bersama atau kesepakatan sekelompok orang untuk menetapkan keputusan tentang suatu hal dan putusan tersebut mengikat semua subjek hukum yang terlibat dalam pengambilan putusan tersebut atas semua anggota kelompok yang bersangkutan. Ada dua aliran perbuatan hukum bersegi dua, yaitu yang pertama, aliran yang berpendapat bahwa ada perbuatan hukum bersegi dua. Van de Pot, Karnenberg, dan Vertig menyatakan bahwa memang perbuatan hukum publik yang bersegi dua di samping jenis perjanjian yang diatur dalam hukum perdata. Alasan mereka karena sifat istimewa hukum publik dalam hal ini tetap diakui, tetapi kedudukan orang atau badan hukum privat tidak dapat diremehkan begitu saja. Contohnya, perjanjian jangka pendek yang dilakukan oleh swasta sebagai pekerja dengan pemerintah sebagai pemberi kerja, misal perjanjian kerja selama 3 tahun. Perjanjian jangka pendek yang dilakukan oleh swasta sebagai pekerja dengan pemerintah sebagai pemberi kerja, misal perjanjian kerja selama 3 tahun. Surat keputusan sebagai pegawai negeri dengan jangka pendek 2 atau 3 tahun. Perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh perusahaan minyak asing dengan pemerintah yang dibuat berdasarkan Lembaran Negara 1960 nomor 119 yang peraturan organiknya diselesaikan lebih lanjut dengan SK dan Menteri Pertambangan.
Selanjutnya, aliran yang berpendapat tidak ada perbuatan hukum bersegi dua. Menurut A.L. Sibenga dan M.M. Van Praag, tidak ada perbuatan hukum publik yang bersegi dua. Jadi, tidak ada perjanjian yang diatur oleh hukum publik. Hubungan yang diatur dalam hukum publik tidak ada terdapat kesesuaian kehendak dari kedua belah pihak. Hanya satu belah pihak saja yang secara sukarela menentukan kehendaknya. Yang kedua, perbuatan hukum bersegi satu. Perbuatan hukum bersegi satu yang dipelajari dalam hukum administrasi negara. Perbuatan hukum bersegi satu ini memiliki nama yang bermacam-macam. Perbuatan hukum bersegi satu dilakukan oleh badan atau pejabat administrasi negara berdasarkan suatu kekuasaan istimewa yang diberi nama beskiking, yaitu ketetapan atau keputusan. Ketetapan ini dibuat untuk menyelenggarakan hubungan dalam lingkungan alat-alat perlengkapan negara yang dibuat dengan partikular swasta atau antara dua atau lebih alat perlengkapan negara. Perbuatan HAN bersegi satu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, peraturan adalah keputusan yang berisi pengaturan, yaitu berisi sesuatu hal secara umum dan abstrak. Contohnya, SK Gubernur DKI Jakarta tentang pemberian honor transport kepada guru SD di wilayah DKI Jakarta. Yang kedua, keputusan atau ketetapan adalah keputusan yang memberi penyelesaian sesuatu hal secara individu, konkret, dan final. Contohnya, Budi Hartono diangkat sebagai PNS DKI Jakarta. Jadi, ketentuan itu hanya berlaku untuk Budi dan tidak bagi semua orang. Sifat dari keputusan pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sifat keputusan pemerintah secara eksekutif merupakan keputusan pelaksana atau eksekutif, yaitu untuk penegakan undang-undang dan wibawa negara. Yang kedua, sifat keputusan administrasi negara adalah keputusan penyelenggaraan atau realitas. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.